Ini lagu-lagu Arab, nadanya sedih dan sendu, tapi isinya bukan sholawat, isinya pornografi. Kilmah walau jabal khatir, bicaralah sayang walau dengan hati yang terpaksa. Wala salamim ba'id, aku tidak mau kalau cuman kirim surat, kirim salam dari jauh. Wala risalah ya hadir biyadis sa'il barid, aku tidak mau kalau cuman kirim surat lewat tangan-tangan tukang pos. Datanglah saya. Ini lagu-lagu Arab, nadanya sedih dan sendu, tapi isinya bukan salawat dan pujian, ini isinya pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'na bi'ulumih. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Permata beserta seluruh jajaran dan perangkat-perangkatnya. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang tak bisa kami sapa satu persatu, tapi insya Allah kita yang hadir pada hari ini, insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang hadir pada hari ini lebih banyak perempuan kaum Hawa ketimbang kaum Adam. Beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Belang Kejeren. Kebetulan yang ngundang atas undangan Bapak Bupati Belang Kejeren. Saya lanjut berceramah atas undangan Ibu Bupati juga. Yang ternyata jamaah yang saya hadapi itu sekitar 10.000 orang. Semuanya perempuan. Jadi saya bingung. Yang paling membingungkan untuk saya, selesai saya berceramah, tiba-tiba ada satu ibu yang nanya langsung ke saya, "Ustaz, bagaimana cara meluruskan istri yang bengkok?" Sumpah Bu, saya bingung jawab ini. Kenapa saya bingung jawab? Karena saya belum menikah. Saya teringat dengan hadis Nabi. Kata Nabi, al-mar'atu, perempuan itu diciptakan dari dila. Apa itu dila? Tulang rusuk. Di mana tempatnya? Kata Nabi, a'wazuha a'laha, paling atas, paling bengkok. Jadi perempuan itu tabiatnya bengkok. Kata Nabi, kalau suaminya memaksa istrinya untuk lurus, patah dia. Tapi kalau suaminya tidak mampu meluruskan istrinya, suami pun ikut bengkok. Kata Kang Alas, minum lawero. Jadi kalau mau tanya ke saya bagaimana cara meluruskan istri yang bengkok, jangan tanya ke saya, tanyalah bapak-bapak yang di depan. Beliau ini yang jam terbang beliau sudah 5.000 jam ke atas. Saya belum lagi menikah, tapi insya Allah nanti di hari Senin saya minta doa kepada bapak ibu semua, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Sedikit tema kita pada hari ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam ukhuwah Islamiyah. Terlalu panjang ini Bapak Ibu. Saya singkat. Kita ambil keteladanan. Maka sebelum saya sampaikan bagaimana cara kita meneladani Rasulullah, apalah agaknya yang kita teladari dari diri Rasulullah, sebelumnya saya sampaikan dulu kepada kita semua. Biasanya kalau kita bercerita tentang nabi-nabi terdahulu, yang terbayang di dalam pikiran kita itu adalah bentuk fisik dan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Kalau kita bercerita tentang Nabi Nuh misalnya, yang terbayang di dalam pikiran kita Nabi Nuh itu seorang nabi yang gagah perkasa. Nabi Nuh itu punya perahu. Perahu Nabi Nuh itu bisa ngambang di atas air ketika banjir dahsyat terjadi di masanya. Begitu dikisahkan di dalam Al-Quran. Kalau kita ceritakan lagi Nabi Isa alaihissalam, yang terbayang di dalam pikiran kita bahwa Nabi Isa itu seorang nabi yang gagah perkasa. Nabi Isa itu seorang nabi yang belum sempat menikah. Nabi Isa itu mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa menyembuhkan orang yang sedang kesurupan. Begitu diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita kisahkan lagi Nabi Musa alaihissalam, yang terbayang di dalam pikiran kita itu seorang nabi yang gagah perkasa. Nabi Musa itu seorang nabi yang berdakwah lebih dari 120 tahun. Nabi Musa itu punya tongkat. Tongkat Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Bahkan tongkat Nabi Musa kalau dia ketukkan ke bumi muncul 12 mata air. Begitu diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mukjizatnya yang terbayang dalam pikiran kita. Kenapa bukan mukjizatnya yang terbayang dalam pikiran kita? Karena ada dua sebab. Berapa sebab, Bu? Dua. Yang pertama, karena nabi-nabi terdahulu tidak berhasil mengumpulkan umat yang banyak. 800 tahun Nabi Nuh berdakwah. Berapa umat Nabi Nuh? 80 orang. 10 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang mau beriman cuma 1 orang. 10 tahun berdakwah. Yang beriman 1 orang. 800 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang beriman cuma 80 orang. 120 tahun lebih Nabi Musa berdakwah. Berapa umat Nabi Musa tenggelam di lautan merah? Nabi Musa yang membelah laut itu, Nabi Musa pula yang menenggelamkan umatnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena umatnya bandel luar biasa. 33 tahun Nabi Yunus berdakwah. Berapa umat Nabi Yunus? Cuman 2 orang. 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, yang beriman cuman 2 orang. Apa sebab? Karena umat yang dihadapi Nabi Yunus umat yang kepalang bandel luar biasa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati hari kelahiran beliau, berapa lama Rasulullah itu berdakwah, saudaraku? Kita baca sirahnya, kita baca sejarahnya. Berapa lama Nabi Muhammad itu berdakwah? Tidak lebih dari 23 tahun. Nabi Nuh berdakwah 800 tahun, umatnya 80 orang. Nabi Musa berdakwah 120 tahun lebih, umatnya tenggelam di lautan. 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, yang beriman cuma 2 orang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati hari kelahiran beliau, berapa lama Rasulullah berdakwah? Tidak lebih dari 23 tahun. Kenapa sebanyak itu yang beriman? Inilah sesuai dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah agaknya keteladanan itu? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Abang Wakil Bupati kita tadi. Akhlak.
Maka mudah mengingat ceramah kita pada hari ini. Pertama, meneladani Rasulullah agar ukhuwah, agar persatuan, agar persaudaraan kita tidak renggang, tidak retak, tidak saling bermusuhan. Keteladanan apa yang pertama kita contoh dari Rasulullah? Akhlaknya. Rasul tegas disebutkan oleh beliau, Rasul itu diutus ke atas muka bumi Allah bukan mengajarkan kita menjadi orang kaya, saudaraku. Rasul diutus bukan mengajarkan kita menjadi orang hebat yang super power, tapi pertama Rasul itu diutus, jelas disebutkan oleh beliau, innama bu'istu, aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah keteladanan pertama yang kita contoh dari Rasulullah agar ukhuwah kita, persaudaraan kita tidak retak dan renggang dalam kehidupan menata ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pertama, akhlak. Selaras dengan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Tenggara. Sebenarnya letak anak itu baik dan buruk tergantung ibunya. Ini benar sekali yang disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Tenggara. Coba kita ulas kembali sejarahnya. Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa anak Nabi Nuh tidak mau ikut naik ke atas perahu Nabi Nuh? Kenapa Nabi Nuh Nabi Allah, pembawa risalah Allah, tapi kenapa anak Nabi Nuh tidak mau ikut ajaran ayahnya? Karena ternyata ibunya tidak solehah. Kita ambil lagi kisah Nabi Lut. Nabi Lut, Nabi, seorang pembawa risalah Allah. Tapi ternyata anak dan istrinya tidak ikut ajaran Nabi Lut. Apa sebab? Karena istrinya tidak solehah. Bahkan sebaliknya, Fir'aun yang dilaknat oleh Allah. Inilah unik ceritanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Fir'aun itu dalam sejarah tidak punya anak. Kenapa Allah tidak izinkan Fir'aun punya anak? Karena istri Fir'aun itu orang yang solehah. Jadi Allah tidak mau keturunan orang jahat lahir dari seorang rahim ibu yang suci dan solehah. Maka Fir'aun tidak punya anak, saudaraku. Tapi ketika rahim itu seorang ibu itu solehah. Lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Isa, lihat Nabi Muhammad, seorang Nabi dan Rasul utusan Allah yang hari ini kita peringati maulidnya, yang tidak ada setara manusia dengan dia. Dari mana dia dilahirkan? Seorang rahim ibu yang solehah. Maka pertama keteladanan kita, kembali lagi, keteladanan pertama yang kita petik adalah belajar bagaimana Rasulullah berakhlak yang mulia. Bagaimana agar anak kita berakhlak yang mulia? Jelas disebutkan Nabi 14 abad yang lalu. Hei kaum ayah, wahai kaum ibu, anak-anak kita hari ini, muru auladakum bis shalah, suruh anakmu salat. Umur berapa kata Rasulullah? Ketika umurnya 7 tahun. Ini yang membentuk akhlak yang mulia. Sejak kecil kita perintahkan dia, kita ajarkan dia untuk melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Suruh dia solat ketika umurnya sudah 7 tahun. Umurnya 10 tahun, belum lagi dia solat. Pukul dia kata Nabi. Tapi pukul bukan untuk menyakiti, sekedar memberikan efek jerah agar anak kita terbiasa untuk mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Ini yang pertama. Ajar anak sejak dini untuk mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Bagaimana mungkin anak berakhlak mulia? Anak tidak disebut berakhlak mulia kalau dia tidak tahu solat. Maka yang pertama meneladani Rasulullah akhlaknya untuk menjadi akhlak mulia. Dirikan solat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, dekatkan anak. Ajarkan anak dengan Al-Quran. Kenapa hari ini gelap? Begitu banyak yang mengutuk kegelapan. Anak polan narkoba, anak polan pencuri, anak pulan begini. Apa sebab anak pulan begini dan begitu? Jauh dari Al-Quran. Al-Quran hanya sekedar dibaca. Kalau hanya sekedar dibaca, anak-anak SD pun mahir membaca Al-Quran. Betapa banyak kita saksikan di televisi, seorang anak berumur 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun mahir membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Kita tidak sekedar membaca Al-Quran, saudaraku, tapi kita ambil iktibar dan pelajaran dari Al-Quran itu. Betapa banyak yang mengutuk kegelapan. Kenapa gelap? Kenapa gelap? Kenapa gelap? Kenapa banyak kemunkaran di Aceh Tenggara ini? Tapi berapa yang menyalakan lilin di tengah kegelapan itu? Yang mampu menyalakan lilin itu adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mencintai kita. Kembali lagi ke tema mempelajari akhlak Rasulullah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Abang da Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang sama-sama tadi dijawab oleh ibu-ibu. Belajar bagaimana Rasulullah berakhlak yang mulia. Saya mau tanya ibu-ibu, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kaum ayah, untuk kita kaum ibu. Apa pesan Rasulullah? Agar akhlak ini tetap mulia dan kokoh di atas muka bumi Allah, agar mendapat selamat di dunia dan di akhirat. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah berpesan untuk kaum ayah, untuk kaum ibu. Apa pesan Rasulullah? Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu. Nanti kaum ayah, wahai kaum ibu, kalau ada satu orang, seorang laki-laki datang ke rumah bapak ibu, niatnya yang datang itu untuk melamar anak gadis ibu, yang datang itu bagus agamanya, baik akhlaknya. Kata Rasulullah, kalau yang datang memenuhi 2 syarat, baik agamanya, bagus akhlaknya, nikahkan dia dengan anak gadismu, saudaraku. Kalau tidak, kata Rasulullah, akan kau saksikan banyak kerusakan dan fitnah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada 2 orang laki-laki datang ke rumah ibu dengan niat ingin melamar dan meminang anak gadis ibu. Yang pertama datang naik Pajero Sport, berdasi, datang melamar anak gadis ibu, tapi ternyata sholat tak bisa, baca Al-Quran jauh. Yang kedua datang naik sepeda, bajunya biasa saja, dia kata orang alas songkok nepe mualai. Tapi selesai sholat zuhur dia datang ke rumah ibu melamar anak gadis ibu. Yang pertama datang naik Pajero tapi tak sholat. Yang kedua datang naik sepeda, istiqomah dalam agamanya. Ibu pilih yang mana, Bu? Yakin? Naik sepeda. Wahai kaumku yang masih gadis, waspada dan berhati-hati. Apabila mau cari suami, waspada dan berhati-hati. Jangan pandang rupanya, jangan pandang hartanya, yang penting budi pekertinya. Seringkali terjadi cinta karena harta, hilang hartanya, lenyap pula cintanya. Saya kalau nyanyi insyaallah bisa juga, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama adalah akhlaknya. Bagaimana kita mengikuti akhlak Rasulullah? Sejak dini saya tekankan kaum ayah dan kaum ibu, ajarkan anak sholat, mahirkan dia dulu untuk mendirikan sholat, dekatkan, ajarkan dia dengan Al-Quran, dan sampaikan kepada dia sirah Nabi, bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Ini untuk meneladani keteladanan Rasulullah dalam membentuk persaudaraan sesama muslim. Yang pertama adalah akhlak. Yang kedua,
belajar bagaimana mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah agaknya kenapa hari ini yang disampaikan oleh, kembali, ini tadi yang disampaikan oleh Abang Wakil Bupati Aceh Tenggara. Kenapa ada kelompok yang mengatakan maulid itu bid'ah, tidak dibuat-buat Nabi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan boleh. Maaf Bapak Ibu, ini berawal karena gagal memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, firman Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kita ikuti dalam diri Nabi Muhammad itu adalah kerasulannya. Ingat Bapak Ibu, dalam diri Nabi Muhammad itu ada, andailah diri Nabi Muhammad itu satu, tapi di dalam diri Nabi Muhammad itu ada dua hal. Yang pertama, Nabi Muhammad itu juga manusia biasa. Dia punya kemauan, dia punya keinginan. Dan satu sisi, Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Kalau atas nama kerasulan beliau, inilah yang disebut dengan sunnah. Tapi atas diri pribadi sebagai manusia biasa, itu bukan sunnah. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi kalau berbuat atas kerasulannya, itu yang kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, lalu kita laksanakan. Contoh, biar mengerti. Nabi Muhammad, beliau juga manusia biasa. Di satu sisi beliau seorang rasul, beliau manusia biasa. Di atas manusia biasanya Rasulullah, beliau punya pilihan. Apa pilihan Rasulullah? Rasulullah memilih istri beliau. Kebetulan istri yang dipilih oleh Rasulullah itu seorang janda. Umurnya 40 tahun. Lebih tua dari Rasulullah. Apakah ini sunnahnya atau bukan? Ini jelas bukan sunnah. Jangan nanti diumumkan kepada anak-anak muda di Yayasan Permata ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah itu kalau menikah, beliau menikahi seorang janda yang umurnya 40 tahun. Ini bukan sunnah Bapak Ibu. Jadi harus mahir membedakan diri Rasulullah satu. Tapi dalam diri Rasulullah ada dua hal. Pertama, dia seorang manusia biasa. Dia juga sebagai seorang Rasul. Sebagai manusia biasa, beliau punya hobi dan pilihan. Hobi dan pilihan beliau boleh ikut, boleh tidak. Tapi kalau atas nama kerasulan beliau, itu yang harus kita kerjakan. Contoh lain, biar lebih mengerti. Sering kita melihat ada orang yang makan pakai 3 jari. Ada yang makan pakai 3 jari. Kata Rasulullah kepada sahabat beliau saat itu, kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalau kalian ingin makan, makanlah dengan cara yang seperti ini. Rasulullah memegang kurma. Cara Rasulullah memegang kurma memakai 3 jari. Makna hadis ini saudaraku, Rasulullah bukan perintahkan kita makan untuk pakai 3 jari. Kenapa Rasulullah contohkan 3 jari? Karena Rasulullah makan kurma. Coba makan bubur pakai 3 jari. Jangan salah memahami sunnah saudaraku. Contoh lain. Di Arab memang betul. Dalam diri Rasulullah, beliau orang Arab. Iya. Beliau seorang Nabi. Betul. Beliau juga Rasulullah. Iya. Tapi harus mahir-mahir memahami sunnah Rasulullah. Ini ada kejadian Bapak Ibu. Ada seorang ibu-ibu menunggu ustazahnya, penceramahnya datang. Beliau nasib. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan banyak beramal. Ustazah belum juga datang. Ini ibu-ibu pegang mikrofon kembali lalu nasitan.
Ingat-ingat, agaknya lagu nasitan apa yang lah dihafal. Ternyata masih ada. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ustazah juga belum datang. Lanjut lagi nasibnya. Ternyata ini ibu-ibu pernah dengar di radio ada satu lagu yang kebetulan lagu ini pakai bahasa Arab. Kilmah walau jabal khatir wala salamim ba'id wala risalah ya hadir biadisail barid. Ini ibu-ibu baca lagu ini, menyanyikan lagu Arab ini, menetes air mata ini ibu. Ternyata ustazah penceramah sudah ada di belakang. Kata ustazah, "Bu, ibu kenapa nangis?" Kata ini ibu, ustazah, kalau saya baca kilmah walau jabal khatir ini ustazah, saya teringat betapa banyak dosa ini dan saya ingin merindukan surga, maka meneteslah air mata ini ustazah. Kata ustazah, "Bu, ibu tahu artinya?" Lah tidak ustazah. Ini lagu-lagu Arab, nadanya sedih dan sendu, tapi isinya bukan sholawat, isinya pornografi. Kilmah walau jabal khatir, bicaralah sayang walau dengan hati yang terpaksa. Wala salamim ba'id, aku tidak mau kalau cuman kirim surat, kirim salam dari jauh. Wala risalah ya hadir biadisail barid, aku tidak mau kalau cuman kirim surat lewat tangan-tangan tukang pos. Datanglah saya. Ini lagu-lagu Arab, nadanya sedih dan sendu, tapi isinya bukan salawat dan pujian, ini isinya pornografi. Apa maknanya saudaraku? Kalau tak bisa salawat pakai bahasa Arab, silahkan pakai salawat dengan bahasa kita masing-masing. Tapi yang jelas isinya adalah memuji Allah dan Rasulnya. Tetap konsisten mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu jauh bahasan yang kedua, sunnah untuk menguatkan, meneladani ukhuwah Rasulullah. Saya mau tanya satu hal saja untuk Bapak Ibu. Apakah kita sudah mengikuti sunnah Nabi atau belum? Saya ingin tanya satu saja Bapak Ibu. Rasulullah itu kalau istri beliau sedang marah, Rasulullah itu meletakkan tangan beliau di atas bahu istrinya. Istri Rasul sedang marah, Rasulullah meletakkan tangan beliau di atas bahu istrinya sambil berdoa, Allahumma ghfir laha dzambaha wa adhibha ghaiza qalbiha wa a'idha minal fina. Ya Allah, istri Rasul sedang marah, Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ghfir laha dzambaha. Ya Allah, ampunkan dosa istriku ya Allah. Hilangkan luka hati istriku ya Allah. Jauhkan istriku dari fitnah-fitnah dunia. Saya mau tanya ibu-ibu. Kalau ibu lagi marah, kira-kira bapak di rumah pernah melakukan hal yang sama? Enggak pernah. Ini sunnah. Satu saja yang kita bahas hari ini. Biasanya kalau bapak tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, biasanya salah di ibu juga ada. Mana letak salahnya kaum ibu? Rasulullah itu pulang kerja. Rasulullah pulang dari kantor. Di mana kantor Rasulullah? Gua Hira. Rasul pulang berdakwah, Rasul pulang bekerja, Rasul pulang dari kantor beliau. Sampai Rasul di rumah, Rasul itu disambut hangat oleh istri beliau. Keringat beliau dilap oleh istrinya dengan air hangat dicampur dengan minyak wangi. Saya mau tanya ibu-ibu kembali. Bapak pulang kerja dari kantor ada melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh istri Rasulullah?
Belum. Satu saja sunnah itu belum, saudaraku. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, meneladani Rasulullah agar terbentuknya ukhuwah Islamiyah. Pertama, belajar bagaimana Rasulullah berakhlak yang mulia. Yang kedua, mari kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini yang tak kalah penting saudaraku. Mungkin inilah penutup. Mari kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah pun sangat sayang dan cinta kepada kita semua. Ada 3 nabi dalam sejarah yang pernah masuk ke dalam surga. Nabi Adam alaihi salam hidup di dalam surga, tapi Allah usir dari surga. Nabi Idris pernah masuk surga, tapi nggak mau keluar dari surga. Nabi Adam dalam surga, Allah usir dari surga. Nabi Idris masuk surga, tak mau keluar dari surga. Nabi Muhammad yang hari ini kita peringati kelahiran beliau, beliau dipersilakan Allah masuk ke dalam surga. Rasulullah tidak mau lama-lama di dalam surga, saudaraku. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Idris masuk surga, tak mau keluar dari surga. Nabi Muhammad dipersilahkan Allah masuk surga ketika Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad tidak mau lama di dalam surga. Apa sebab, saudaraku? Allah bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, kenapa engkau buru-buru keluar dari surgaku? Apakah surgaku tidak indah, hai Muhammad? Apakah surgaku tidak menyejukkan hatimu, hai Muhammad? Apa jawaban Rasulullah? Ya Rab, ya Rab, ya Tuhanku, surgamu memang begitu indah, ya Rab. Surgamu memang memukau, ya Allah. Tapi aku Muhammad tidak akan masuk ke dalam surgamu sebelum engkau jamin kalau umat-umatku yang di bawah sana akan masuk rame-rame juga ke dalam surgamu. Begitulah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi takar dan tanya hati kecil kita saat ini, berapa kali hari ini kita bersolawat kepada Rasulullah sebagai bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran saudaraku, setiap masjid, setiap musola, kita dikelilingi masjid di Aceh Tenggara ini. Setiap hari kita dengar nama Nabi Muhammad melalui muadzin, pemanggil orang-orang yang akan sholat melaksanakan 5 waktu sehari semalam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan nama Nabi Muhammad lewat pengeras suara di setiap masjid di bumi segenap ini. Tapi ternyata ketika mendengar nama Nabi Muhammad, tidak tersentuh hati kita. Tidak tersentuh hati kita mendengar nama Nabi Muhammad. Apa sebab, saudaraku? Karena kita belum mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dulu sunnahnya, biografinya saja masih banyak yang gagal dalam memahami Rasulullah. Walaupun setiap tahun kita peringati hari kemaulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sekolah saya berdiri, saya tanyakan satu murid, setiap anak sekolah tempat saya berdiri berceramah, saya ingin sampaikan kepada anak murid itu, siapa yang hafal silsilah Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam? Ternyata tak ada satupun yang mahir menghafal itu. Silsilahnya saja tidak tahu, apalagi sunnahnya. Bagaimana mungkin kelak dapat syafaat? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Husaymah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Ibu-ibu ada yang hafal? Tidak ada. Momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah belajar akhlaknya dan sunnahnya, cintai Rasulullah karena Rasul pun sangat cinta kepada kita semua, saudaraku. Mana bukti kalau Rasulullah cinta kepada kita, saudaraku? Ingat, ketika Rasulullah akan meninggalkan dunia yang fana ini, dicabut nyawa Rasulullah dari ujung kaki sampai ke lutut beliau. Yang Rasulullah panggil itu adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Rasulullah tidak memanggil ibunda beliau Aminah. Rasulullah tidak memanggil ayahanda beliau Abdullah.
ketika nyawa Rasulullah dicabut dari ujung kaki sampai ke lutut, yang dipanggil Rasulullah, kita saudaraku, umatku, umatku, kata Rasulullah. Dicabut nyawa Rasulullah dari lutut sampai ke pusar. Kata-kata Rasulullah berubah. Kita selamat di dunia dan di akhirat. Apa pesan Rasulullah untuk kita semua? As-salah, as-salah. Umatku, tetap dirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Dicabut nyawa Rasulullah dari pusar sampai ke tenggorokan, ghar-gharah dalam bahasa hadisnya. Dicabut nyawa Rasulullah dari pusar sampai ke tenggorokan. Apa kata-kata Rasulullah? Apa pesan Rasulullah untuk kita? Karena kecintaan beliau untuk keselamatan kita. Apa pesan Rasulullah? Alaikum bis-salah, alaikum bis-salah. Umatku, wajib bagi kalian sholat. Umatku, wajib bagi kalian sholat. Nyawa Rasulullah sudah di tenggorokan. Rasulullah sendiri mengatakan, manusia itu kalau nyawanya sudah di tenggorokan, tidak ada satupun manusia yang mampu lagi berbicara. Apa sebab? Karena Jibril ingin melihatkan apakah orang yang akan meninggal masuk surga atau masuk neraka. Maka jangan heran kalau ada orang yang hari ini wafat, ada yang tersenyum. Apa sebab? Karena Jibril sedang mengepakkan sayapnya yang sebelah kanan untuk memperlihatkan surga. Tapi banyak juga kita lihat ada orang yang menemui ajalnya, mukanya dalam keadaan merengut luar biasa. Apa sebab? Karena Jibril sedang mengepakkan sayapnya yang sebelah kiri, dan Jibril sedang menunjukkan bahwa tempatnya adalah neraka. Nabi Muhammad itu mengatakan tidak ada yang manusia mampu berbicara kalau nyawa sudah di tenggorokan. Tapi Nabi Muhammad masih mampu berbicara. Apa sebab? Karena Rasulullah itu maksum, tak berdosa. Tidak perlu Jibril mengepakkan sayap kanan atau kiri menunjukkan surga atau neraka. Karena jelas-jelas Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Inilah pesan terakhir Rasulullah kepada kita, saudaraku. Ingat ini baik-baik, kaum ayah, kaum ibu. Ini pesan terakhir Rasulullah untuk kita, saudaraku, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Apa pesan terakhir Rasulullah? Karena sayangnya, karena cintanya kepada kita umatnya. Apa pesan Rasulullah terakhir? Alaikum bis-salah wa ma malakat aymanukum. Umatku, kapan dan dimanapun kalian berada, tetap dirikan sholat. Dan kewajiban itu bukan sekedar dirimu saja, kata Rasulullah. Orang yang ada di pundakmu, bawahanmu, anakmu, istrimu, anak cucu menantumu, tetap ajarkan mereka untuk mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Inilah pesan terakhir Rasulullah karena cintanya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, saudaraku sekalian, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita belajar bagaimana Rasulullah itu berakhlak yang mulia. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kembali memperbaharui diri kita, ilmu kita, amal kita untuk semakin mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan terakhir, inti memperingati Maulid ini adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah, karena Rasulullah pun sangat sayang dan cinta kepada kita semua. Apa sebab, saudaraku? Karena ini yang disampaikan. Kembali saya rujuk kembali kepada Abang Wakil Bupati yang disampaikan dalam kata sambutan beliau. Kita ini manusia unik. Manusia ini manusia unik. Jauh sebelum alam ini diciptakan, jauh sebelum manusia itu dijadikan, alam ini sudah ada, Bapak Ibu. Manusia belum diciptakan, alam ini sudah ada. Tumbuhan sudah di mana-mana, air sudah mengalir, hewan sudah berkeliaran, malaikat sudah dijadikan, jin sudah diciptakan, setan pun telah dijadikan. Jauh sebelum proses penciptaan manusia, yang lain itu sudah berhamburan dan tumbuh semua.
Kenapa? Karena semua yang ada di bumi itu berkhidmah, patuh, tunduk kepada manusia. Malaikat tidak ada hayalnya, saudaraku. Malaikat tidak unik sama sekali. Malaikat Jibril, kalau kita baca hadisnya, malaikat Jibril punya sayap. Sayap malaikat Jibril itu bainal masyriq wal maghrib, dari ufuk timur sampai ke ufuk barat. Sayap malaikat Jibril. Unikkah malaikat Jibril? Tidak. Malaikat Jibril walaupun besar sayapnya hebat, itu cuman jadi tukang pos untuk ngirim surat dari Allah untuk manusia. Malaikat Israel, malaikat Mikail yang katanya hebat, yang katanya luar biasa, itu tidak unik. Apa sebab? Karena tugas malaikat Mikail cuman tukang ngirim sembako hujan dari Allah untuk siapa? Kita manusia. Malaikat Munkar dan Nakir, mendengar namanya kita takut. Itu tidak aneh dan unik. Malaikat Mikail tidak unik. Malaikat Munkar Nakir tidak unik. Malaikat Munkar dan Nakir tak bisa jadi wakil bupati. Apa sebab? Karena tugas malaikat Munkar dan Nakir cuma ada di dalam kubur. Untuk apa tugas malaikat Munkar dan Nakir? Tim audisi. Siapa pesertanya? Manusia yang akan masuk ke dalam kubur. Maka bukan barang mewah, barang unik dan barang aneh para malaikat. Kita yang hebat dan luar biasa. Momentum memperingati Maulid, kita kembali kepada jati diri kita masing-masing. Kembali kepada fitrah kita manusia, mengikuti akhlak Rasulullah. Karena nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berakhlak antar sesama, antar suku, bahkan negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.